Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dios dimanapun saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Iksan yang selalu setia menemani Anda dalam program Diasporanya. Pagi yang cerah ini, saya berkunjung ke rumah sahabat saya, Bapak Armanda Ardani, seorang tokoh masyarakat Minang di Sydney, Australia. Ketua organisasi Minang di Australia, Sydney khususnya, dan juga tempat kita masyarakat Minang meminta pendapat kalau ada permasalahan antara kami masyarakat Minang di Australia ini. Pada pagi yang berbahagia ini, saya sengaja berkunjung ke Bapak Nanda untuk mendengarkan pendapat beliau mengenai ucapan Puan Maharani yang berhubungan dengan masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Nanda memberikan waktunya pada saya untuk kita sampaikan kepada masyarakat Minang, khususnya di Indonesia, mengenai tanggapan daripada Nenek Mama, pemuka masyarakat Minang di kota Sydney. Masyarakat Minang juga banyak yang pengen tahu bagaimana pendapat Nenek Mama kita atau pemuka masyarakat kita di kota Sydney. Kami mohon kesediaan Pak Armanda untuk memberikan tanggapannya bagaimana seharusnya kita menghadapi atau menyikapi ucapan dari Puan Maharani, seorang petinggi partai politik PDI Perjuangan mengenai Sumatera Barat ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berbahagia pada hari ini. Saya merasa tersanjung, terhormat dengan pembukaan dari Pak Iksan tadi. Saya adalah sebagai salah satu keluarga atau anggota masyarakat Minang yang cukup aktif berperan dalam setiap kegiatan masyarakat atau organisasi Minang di Sydney, Australia ini. Kalau ditanya mengenai bagaimana tanggapan atau pemikiran saya mengenai apa yang terjadi di Indonesia dengan ucapan Puan Maharani mengenai pandangannya atau perkataannya, semoga Sumbar mendukung Pancasila. Saya sebagai pribadi masyarakat Minang yang ada di Sydney, yang mana ya kalau dipikir memang lebih dari setengah hidup saya ini itu berada di kota Sydney. Dan mengenai ucapan itu, saya beranggapan bahwa kita harus melihat secara jernih, walaupun ucapan itu bertendensi politik dan diucapkan dalam ruang internal, jadi ini bukan merupakan sebuah statement. Kita juga harus melihat apa latar belakang dari ucapan ini. Pertama, kita bisa melihat dari segi masalah sosial budaya, termasuk politik di dalamnya. Kalau masalah masyarakat Minang itu Pancasila, itu sudah jelas, tidak terbantahkan, bahwa masyarakat Minang adalah merupakan satu daerah epicentrum lahirnya Pancasila di bumi Indonesia. Apa sebab saya berkata seperti ini? Sejarah tidak terbantahkan bahwa perumusan Pancasila yang waktu itu dinamai Tim 9, itu 3 orang di dalamnya adalah tokoh-tokoh Minang. Ada di dalamnya Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan Bung Hatta, Muhammad Yamin, serta Agus Salim. Dan di dalamnya itu pun pula ada Soekarno yang merupakan keluarga dari Puan itu sendiri. Jadi kalau menilai masyarakat Minang dari sisi Pancasila, masyarakat Minang itu adalah merupakan sebuah masyarakat yang
betul-betul Pancasila. Nah, sekarang kita melihat dari sisi puannya. Puan Maharani ini, kalau kita melihat dari sejarah latar belakangnya, di situ bahwa nenek dari Puan Maharani, yaitu Fatmawati, itu adalah mempunyai darah Minang. Seperti kita ketahui bahwa orang tua dari Fatmawati, ibu bapaknya, itu berasal dari daerah Indropuro di pesisir selatan. Jadi dari sisi nenek Puan Maharani itu sudah jelas ada darah Minangnya. Sekarang melihat dari sisi ayahnya Puan Maharani, Bapak Taufik Kemas, itu asalnya adalah dari tanah datar Sumatera Barat. Dan beliau juga oleh kaum Sikumbang, tanah datar, negeri Sabu, itu juga didaulat menjadi penghulu kaum dengan gelar Sultan Basa, yang mana pendaulatannya itu dilakukan itu di Istana Pagaruyung. Jadi kalau dilihat latar belakang daripada Puan Maharani, beliau ini adalah betul-betul sebagai putri Minang, orang Minang, pure orang Minang. Senang atau tidak senang kita kepada dia, dia adalah berdarah Minang. Jadi inilah yang menimbulkan polemik. Dan Puan Maharani ini sudah melakukan suatu hal yang betul-betul tidak bisa kita terima. Karena dengan posisi beliau sebagai ketua DPR, beliau itu tahu bagaimana Pancasila itu lahir dan bagaimana pula beliau berasal. Inilah yang membuat masyarakat Minang memang tersinggung, kecewa dengan ucapan beliau. Sekarang kita melihat dari sisi politik. Mau tidak mau, pergerakan sosial budaya politik itu ada sisinya. Dan inilah yang membuat memang sebagian pimpinan PDI itu merasa bingung. Kenapa PDI tidak bisa diterima di Sumatera Barat? Kalau kita melihat ke belakang, bahwa PRRI dulu, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia lahir di Sumatera pada tahun 1958. Yang mana pada waktu itu Soekarno merasa terganggu dengan adanya pemerintahan ini, sampai ditutup oleh Soekarno pemerintahan ini, istilah katanya, dan mulai dari situlah adanya suatu gerakan bahwa orang Minang kurang mendapat tempat pada pemerintahan Soekarno. Tidak ada lagi tokoh Minang yang ada dalam pemerintahan Soekarno sampai lahirnya Orde Baru. Pada waktu Orde Baru, barulah ada tokoh-tokoh Minang yang ada di dalam pemerintahan Orde Baru tersebut sampai sekarang. Jadi kalau melihat dari gerakan-gerakan tersebut, bahwa dapat dikatakan bahwa karena PDP ini dilahirkan atau didirikan juga oleh keluarga Soekarno, barangkali di sana ada hubungan historik yang berlanjut sampai sekarang. Karena itulah PDIP kurang diterima di Sumbar. Dan inilah yang menjadi bahan renungan petinggi PDIP. Sampai puncaknya kemarin pada waktu pemilu, Sumatera Barat lebih memilih Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Itu pun tidak dapat disangkal ada hubungan historis bahwa ayah daripada Prabowo, yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, itu adalah salah satu tokoh petinggi PRRI. Pada waktu Kabinet Safrudin Prawiran Negara, beliau adalah salah satu Menteri Perhubungan Pelayanan PRRI.
Jadi ada hubungan historis di situ. Dan jadi juga tidak terlalu aneh dilihat kalau Sumbar lebih condong kepada Prabowo Subianto. Dan kembali kepada ucapan Puan, barangkali ini tanggapan atau pemikiran saya. Di situ ada unsur kekeliruan. Coba kita bayangkan, kalau Puan pada waktu itu menyebut semoga Pancasila lebih mantap di Sumatera Barat. Konotasi itu barangkali akan menilai lebih kepada Puan Maharani atau kepada PDI itu sendiri. Karena kalau dia menyebut lebih mantap, berarti memang masyarakat Sumbar sampai sekarang itu, khususnya Kominang mantap dengan Pancasila. Apalagi ditambah dengan perkataan lebih. Tapi yang keluar dari ucapan Puan Maharani itu mendukung. Jadi ini dua konotasi konteks yang sangat berbeda. Karena itu timbullah polemik tersebut. Dan bagaimana kelanjutan dari ini, saya tidak bisa menilai lebih lanjut, saya tidak ingin menimbulkan polemik. Itu ada dalam diri Puan itu sendiri. Kalau beliau ingin meminta maaf, itu sangat bagus. Tapi kalau beliau memang ingin memberikan atau mencontohkan kekeliruan itu dari perbuatan-perbuatannya kepada masyarakat Minang di kemudian hari ke arah yang lebih positif, itu juga bagus. Semuanya itu hanya ada dalam diri Puan Maharani untuk menjawabnya. Saya mendengar dan melihat ucapan bijaksana Gubernur Sumbar, Bapak Iwan Prayitno, menghimbau suatu ajakan yang sangat bijaksana untuk masyarakat Sumbar, yang isinya itu berupa, marilah kita maafkan apa yang telah diucapkan oleh Puan Maharani dengan polemik-polemik yang diucapkannya tersebut. Marilah kita berpikir untuk membangun Sumbar ke depannya. Saya sangat terharu dan bangga atas ucapan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Iwan Prayitno. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Dios dimanapun saja berada, khususnya Indonesia, itulah tadi tanggapan dari Bapak Nanda, senior kita di Sydney, nenek mama kita, cerdik pandai kita, yang tidak diragukan lagi kemampuan atau ilmu kemasyarakatannya, termasuk pengetahuan beliau mengenai perpolitikan di Indonesia. Dan seperti diuraikannya tadi, saya tidak akan bertanya jawab panjang. Kita hanya untuk mencari pendapat dan ini mama kita yang ada di Sydney. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih waktunya dan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.